Oh my god, cakep banget. Ih, cakep banget. Ini kok cakep deh. Oh my god, cakep banget. Kamu lagi baca buku apa? Oh, psikologi. Tahu gak sih, aku lagi seneng banget ada ini. Kenapa sih? Aku lagi seneng kok. Baca tuh. Iya deh. Jadi kita lihat cerita di luar ya. Oke. Lu tadi mau cerita apa, Di? Jadi Miss, akhir-akhir ini tuh aku kayak bahagia banget gitu loh. Aku tuh udah nggak sedih-sedih lagi. Aku udah seneng banget. Terus bahkan tuh aku jadi rajin belajar gitu kan. Terus juga karena aku rajin belajar, tuh nilai UTS aku tuh jadi tinggi. Jadi aku jadi kayak makin bahagia gitu. Karena nilai UTS aku tinggi. Terus aku juga sering nyanyi-nyanyi keras-keras. Sampai mama marah sih sebenarnya. Cuman ya bahagia aja. I want you every single touch dari Yes, Eka dia mama lagi kerja. Bentar deh, Di, maaf motong. Maksudnya tadi apa ya, nggak nangis-nangis lagi, nggak ketawa lagi? Itu jadi, maaf ya aku nggak pernah cerita ke kamu. Jadi waktu itu tuh aku kayak ngerasa sedih-sedih banget gitu loh. Aku jadi sering nangis tanpa alasan gitu, karena nggak tahu alasannya apa. Tapi aku kayak jadi sering nangis. Terus aku juga susah tidur gitu. Pantes aku tuh sering lihat kamu tuh lesu gitu loh tiap ke kampus semester lalu. Iya, makanya aku tuh kayak ngerasa bahagia banget loh sekarang, karena udah kayak nggak orang depresi gitu lagi kan. Kamu udah ke psikolog sebelumnya? Belum sih. Terus dari mana kamu tahu kalau kamu depresi? Aku lihat dari internet gitu sih, karena kan waktu pas lagi itu aku sering nyari-nyari gitu kan di internet. Katanya tuh kayak depresi, jadi ya gitu Gejalanya sih. nih. Iya. Kan mana bisa kayak gitu. Kalau misalnya kamu ngerasa nih ada sesuatu yang nggak beres dari diri kamu, itu seharusnya kamu udah konsul ke psikolog, psikiater atau ke profesional lainnya gitu di. Oh gitu ya. Betulnya kamu udah berapa lama ngerasa senang-senang gini? Udah 2 minggu sih sebelum UTS. Kalau dari hitung sama sekarang, kayak udah sebulan deh. Udah lama juga ya. Hmm, Kamu tau kan tadi aku lagi baca buku apa? Dari sana tuh aku ada baca tentang gangguan bipolar. Nah, dari pemahaman aku, gangguan bipolar ini tuh merupakan gangguan suasana hati atau mood disorder. Nah, gejalanya yang paling kelihatan itu merupakan perubahan suasana hati yang ekstrim atau mood swing nih yang kita biasanya tahu. Tapi dalam rentang waktu tertentu. Beda lah sama mood swing pada umumnya. Nah, misalnya nih, kamu 2 minggu sebelumnya kamu ngerasa kayak sedih-sedih, terus bahkan tanpa alasan yang jelas. Terus 2 minggu setelahnya lagi, kamu malah ngerasa happy banget, bahkan sampai bisa halusinasi. Nah, dari gejala itu, kamu seharusnya udah konsul nih ke psikolog, psikiater, atau ke profesional lainnya gitu deh. oh, makasih ya Nis informasinya. Tapi masa sih aku bipolar? Kayak enggak deh. Nah, aku kan juga nggak tahu nih, aku juga nggak bisa mastiin kamu itu beneran bipolar apa enggak. Jadi apa kamu nggak mau gitu ke psikolog? Ntar aku pikir-pikir deh. Udah azan tuh, soal dulu ya. Ayo. Apa iya ya aku bipolar?
Bu, kenapa sih Bu? Anak kita emang kayak begini. Mau gimana lagi, saya juga udah capek. Saya dari kerjaan kerja terus, ibu sampai rumah saya kerja. Capek-capek ke rumah mau kena marah. Kenapa sih Bu? Udah saya mau pergi aja lah, capek salah mama tinggal di sini tau nggak? Ganggu doang ibu nih bisanya kerjanya ah. Aku harus ke psikolog. Denis, aku kayaknya mau deh ke psikolog. Temenin ya? Kayak udah temennya. Dia aku tunggu di situ ya. Oke, awas ya. Oke. Buka dulu. Oke, mungkin boleh perkenalkan diri dulu. Aku di mahasiswa. Oke, Di. Nah, sebelumnya perkenalkan ya, saya Diva sebagai psikolog di sini. Nah, mungkin ada yang perlu saya bantu, Di? Jadi saya sekitar 1 bulan yang lalu itu saya sedih itu saya nangis, susah tidur. Terus akhir ini saya rasanya bahagia gitu sih Bu, kata teman saya itu juga itu kan gejala-gejala bipolar itu. Jadi saya datang ke psikolog itu karena konsultasi dari teman saya, katanya gejala bipolar itu saya datang. Oh gitu, berarti untuk akhir-akhir ini ada yang dirasain ya? Kalau akhir-akhir ini saya bahagia aja sih Bu, emang kayak bahagia banget. Cuma emang masalahnya itu sebulan yang lalu itu kayak sedih-sedih, nangis-nangis. Oh gitu. Nah, mungkin dari yang dijelaskan tadi itu kayaknya itu dia memang ada indikasi gejala-gejala dari yang namanya itu bipolar disorder gitu ya. Nah, cuma di sini yang perlu digarisbawahi adalah bipolar itu ada 3 gitu ya. Ada bipolar tipe 1, bipolar tipe 2 sama psikotinya. Apa sih bedanya? Kalau bipolar 1 itu nantinya seseorang itu akan berada di 2 fase, yaitu fase manik dan depresif. Apa itu fase manik? Fase manik itu adalah fase ketika seseorang itu merasa bahagia secara intens ya. Ciri-cirinya itu kayak dia itu jadi lebih ceria, jadi lebih cerewet, mungkin nada bicaranya pun jadi lebih naik daripada biasanya ya. Kalau fase depresif itu kebalikannya justru ya. Nah, untuk tipe bipolar kedua itu adalah lebih ke orang ini ada fase depresif dan fase hipomanik dalam sekali seumur hidupnya gitu ya. Nah, tadi kan depresif itu kan kebalikan dari manik, karena dia itu akan merasa cenderung lebih sedih gitu ya, sedih secara beberapa waktu tertentu gitu. Kalau hipomanik namanya saja hipo gitu ya, berarti itu lebih sedikit di bawah daripada manik. Nah, kenapa lebih di bawah daripada manik? Karena dia tidak merusak seperti manik gitu ya. Manik itu bisa merusak karena dia berlebihan gitu kan, dia bisa melakukan hal-hal yang justru di luar kontrol membahayakan gitu. Kalau hipomanik itu lebih tidak membahayakan, contohnya itu kayak dia itu jadi lebih ceria, lebih gampang bersosial dan lebih ramah gitu. Nah, untuk psikotinya itu sendiri dia akan mengalami fase depresif secara singkat saja dan juga fase hipomanik secara singkat juga gitu. Nah, biasanya nanti di sini seseorang itu akan jadi lebih produktif, gitu, lebih banyak energinya gitu. Nah, dari cerita yang dibilang tadi gitu ya, kayak beberapa bulan lalu kan dibilang dia depresi, lebih murung gitu kan. Nah, beberapa akhir-akhir ini kan dia lebih bahagia gitu ya. Nah, mungkin itu bisa diindikasikan pada gejala-gejala dari bipolar 2 gitu. Kenapa? Karena mungkin fase manik ini tadi gitu kan, itu jadi lebih bahagia gitu kan, mungkin jadi lebih mau merias diri gitu ya.
Nah, seperti itulah kenapa itu dikatakan hipomanik, karena mungkin fase bahagia itu tuh nggak merugikan diri sendiri. Nah, mungkin itu kira-kira indikasi dari yang dijelaskan tadi. Kira-kira apa Bu yang perlu aku lakukan supaya kan itu bergejala ya biar jadi normal aja. Oke, mungkin ada beberapa hal yang bisa dilakukan secara mandiri dulu ya. Mungkin yang pertama dia bisa lebih bijak manajemen stresnya. Contohnya tuh kayak misalnya dia udah mulai sedih, udah mulai ke-trigger dengan masa lalu dia gitu kan, udah mulai sedih lagi. Mungkin dia bisa melakukan hal-hal yang justru membuat dia itu senang gitu. Misalnya kalau udah mulai sedih tuh saat jangan terlalu berlarut gitu ya. Misalnya kayak mungkin dia suka pergi main ke alam gitu ya. Mungkin dia bisa ke air terjun atau melihat sunset gitu. Atau mungkin dia suka beli makanan-makanan atau minuman, mungkin dia bisa membeli makanan itu gitu ya. Atau mungkin dia lebih mau untuk merawat diri, dia bisa mini gitu kan, bisa perawatan, bisa treatment dan lain sebagainya. Nah mungkin untuk cara kedua yang bisa dilakukan itu adalah mungkin ini yang lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dia bisa lebih menjaga pola hidup, contohnya kayak untuk hindari begadang gitu ya, diatur lagi jam tidurnya gitu. Terus untuk lebih mengonsumsi makanan yang bernutrisi seperti yang kayak serat dan vitaminnya gitu. Terus juga air minum juga jangan sampai kurang gitu. Pokoknya dia harus bisa melakukan hal-hal yang positif dan baik gitu supaya nantinya bisa teralihkan rasa sedih itu ke hal-hal yang lebih positif dan lebih bahagia lagi, sehingga rasa sedih itu nggak berlarut-larut seperti itu. Oh gitu ya Bu. Oh ya mungkin ini cuma mau nanya kita aja sih Bu. Kayaknya untuk hari ini udah dilanjut, mungkin bisa dilanjutin lain hari. Oke, mungkin karena udah malam juga ya, mungkin saya bisa jadwalkan untuk konsultasi berikutnya. Kalau misalnya kita jadwalkan konsultasinya minggu depan jam 3 sore, bisa? Ya boleh Bu. Oke, mungkin minggu depan ya. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, terima kasih. Nah, jadi gitu teman-teman, sekianlah video psikoedukasi dari kelompok 1 psikologi abnormal C. Terus sebenarnya yang dibahas di video tadi bipolar. Bipolar itu apa sih? Nah, bipolar itu merupakan salah satu gangguan psikologis yang terdiri dari dua sesi. Dua sesi ini ada sesi manik dan ada sesi depresif. Nah, untuk sesi manik itu masa-masa di mana seseorang dia tuh punya self confidence yang tinggi, kayak self esteem yang tinggi, dia sangat percaya diri, kemudian dia juga benar-benar ingin melakukan segala hal berlebihan bahkan, kemudian juga mudah terdistraksi, intinya terkesan sangat cheerful daripada biasanya. Kemudian ada lagi sesi kedua yaitu sesi depresif. Sesi depresif ini bisa dikatakan kebalikan dari sesi manik. Rasa depresi, down, benar-benar nggak ada mood untuk ngapa-ngapain. Benar-benar dikatakan major depresif, benar-benar depresif berat. Nah itu gejala-gejalanya dari bipolar teman-teman. Nah, misalnya teman-teman merasakan gejala-gejala seperti yang disebutin Fatur atau seperti yang dialami di short movie tadi, teman-teman merasakan perubahan suasana hati yang drastis, sering sedih, terus merasa hampa, sampai mengganggu keseharian dan membuat teman-teman merasa sangat terganggu nih. Teman-teman boleh ya konsultasi ke psikolog ataupun ke ahli-ahli profesional seperti psikiater. Kalau misalnya ada juga orang-orang di sekitar kalian yang merasa sedih ataupun mengalami hal tersebut, teman-teman bisa membantu dan memberi dukungan, juga mengajak individu tersebut untuk pergi ke psikolog loh. Nah, kalau misalnya ternyata di anggota keluarga kita yang punya gejala sedemikian ya gimana? Kalaupun kita sebagai keluarga bukan berarti kita tidak menolongnya. Justru tugas kita sebagai keluarga adalah untuk memberikannya dukungan, tidak memberikan dia tekanan atau pressure. Kita berusaha untuk membuat dia menjadi lebih baik ke depannya. Dengan demikian, sekian video psikoedukasi dari kelompok psikologi abnormal C, kelompok 1. Semoga bermanfaat dan ingat, jangan self-diagnose. Bye! Bye-bye.